Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, NIM saya 230102096 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Afir Hasan Rukmandani, NIM saya 2301020064. Di sini kami akan mempresentasikan tugas arsitektur komputer dari Ibu Ayla dengan judul algoritma penjadwalan pada sistem operasi. Di yang penjelasan pertama ini ada round robin yang akan dijelaskan oleh rekan saya Akil Hasan Rukmandani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum ini adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya, suatu proses mendapatkan jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 milidetik atau 1 per n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan, lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di kue di urutan paling belakang. Setelah itu saya akan menjelaskan dari urutan kejadiannya. Pertama, proses terpilih. Berikutnya, timer diset untuk interrupt proses setelah 1 kuantum. Setelah itu dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Di sini ada dua proses, satu proses masih berjalan pada akhir kuantum, kedua satu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum. Pertama saya akan menjelaskan suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Satu proses masih berjalan pada akhir kuantum, setelah itu proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Terakhir, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Proses kedua, satu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir, setelah itu CPU dibebaskan. Terakhir, sama seperti proses pertama, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Setelah itu saya akan menjelaskan pengejaan atau prosesnya. Di sini ada 5 proses. Proses A, B, C, D, dan E. Pertama saya akan menjelaskan quantum time-nya ada 5. Quantum time adalah waktu CPU untuk membatasi waktu proses. Setelah itu saya akan menjelaskan tahap eksekusinya. Tahap eksekusi dimulai dari angka 0. Proses A memiliki lama eksekusi 6. Tapi dimasukkan ke A dengan 5. Kenapa? Proses A masih punya hutang eksekusi dikarenakan hasil eksekusi lebih besar dibanding quantum time. Kedua, saya akan menjelaskan tahap eksekusi B. Tahap eksekusi B memiliki lama eksekusi 3. Di sini hanya tinggal ditambahkan 5 tambah 3, yaitu 8. Berikutnya sama seperti tadi yang C, proses C memiliki lama eksekusi 4, jadi 8 tambah 4 yaitu 12. Selanjutnya proses D. Proses D memiliki lama eksekusi 5, jadi 12 tambah 5 adalah 17. Selanjutnya proses E. Proses E memiliki lama eksekusi 1, jadi 17 tambah 18, 17 tambah 1 yaitu 18. Setelah itu kita balik lagi kepada A yang memiliki hutang 1, jadi 18 tambah 1 yaitu 19. Berikutnya waktu tunggu. Waktu tunggu memiliki rumus waktu eksekusi kurang waktu datang kurang lama eksekusi, dan rata-rata waktu tunggu dibagi jumlah proses, yaitu 46 bagi 5 sama dengan 9,2 milidetik, yaitu hasil dari tabel yang tadi. Kedua, saya akan menjelaskan turnaround time, yaitu memiliki rumus waktu tunggu tambah lama eksekusi. Ini ada rumusnya. Setelah itu rata-rata turnaround time dibagi jumlah proses, yang hasilnya 63 per 5 sampai dengan 13 milidetik. Next. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahannya. Pertama, keunggulan dari algoritma round robin.
1. Mempunyai respons lebih cepat terhadap user. 2. Algoritma round robin dirancang untuk melayani setiap tugas secara adil dan merata dengan menerapkan time quantum yang tetap. Setiap tugas mendapatkan kesempatan untuk menjalankan secara bergiliran, mengurangi kemungkinan tugas tertentu didominasi oleh tugas lain. Ketiga, responsif. Algoritma round robin responsif terhadap tugas baru yang masuk karena tugas baru akan langsung dimasukkan ke dalam antrian dan diberikan kesempatan untuk menjalankan dalam waktu yang relatif singkat. Kedua, saya akan menjelaskan kelemahan dari algoritma round robin. 1. Waktu tunggunya. Round robin mungkin tidak optimal dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata, terutama jika terdapat tugas dengan waktu pengejaan yang jauh lebih pendek daripada time quantum. Tugas pendek mungkin harus menunggu lama sebelum dapat menjalankan kembali, tergantung pada panjang antrian dan time quantumnya. Kedua, pemilihan time quantum. Pemilihan time quantum yang tepat sangat penting untuk kinerja round robin. Time quantum yang terlalu pendek akan menyebabkan overhead penjadwalan yang tinggi, sedangkan time quantum yang terlalu panjang akan mengurangi keadilan dan responsif algoritma. Di slide selanjutnya ada FCFS, first come first serve, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. First come first serve atau FCFS, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada satu seli dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Di sini ada contoh algoritma penjalan FCFS. Di langkah pertama kita harus menambahkan semua tabel yang ada di lama proses. Jadi 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 yang hasilnya itu 22. Setelah mendapatkan hasil penjumlahan dari lama proses, kita harus membuat tabel atau kolom sebanyak 22 seperti yang ada di gambar bawah ini. Setelah itu proses yang berjalan pertama itu adalah yang proses A, dimulai dari 0 dengan lama proses yaitu 4. Jadi waktu tibanya itu yang A itu adalah 0 dan lama prosesnya adalah 4. Dari proses A berjalan dari 0 sampai 4. Setelah itu memberi tanda pada kolom untuk proses A. Proses A telah selesai sehingga kita mendapatkan saat mulainya adalah 0 di sini, dan waktu selesainya adalah 4. Waktu selesainya dari kolom 4 ini. Waktu selesainya adalah 4 karena berhenti di 4 untuk mencari lama tanggap dengan cara waktu selesai. Untuk mencari lama tanggap ini, jadi kita harus mengurangi waktu selesai dengan saat tiba ini. Jadi 4 dikurangi 0, jadi hasil yang didapatkan adalah 4. Selanjutnya di proses B, waktu tibanya adalah 1. Ya, 1 di sini. Proses B adalah 1. Dimulainya dari 7 ms, lama prosesnya adalah 7 ms, berjalan dari 4, berhenti di 11 waktu selesai, berhenti di 11 ini, sehingga saat mulainya adalah 4 dan waktu selesainya adalah 11. Jadi lama tanggapnya adalah 11 waktu dikurangi 1 yaitu 10. Setelah mendapatkan hasil lama tanggap, kita memasukkan tabel sini, memberikan tanda yang A itu dari 0 ke kolom 1, kolom 2, ke kolom 3 dan ke 4. Yang B dimulai dari 5. Jadi 5 ditambah dari 5 ini kita ke 11 Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menambahkan 7 sesuai dengan lama proses yang ada di sini yang setelah ditentukan. Di proses C ini berjalan dari 3 ms, dimulainya dari 11 dan berakhir dari 13. Dari 11 ini dan berakhir 13. Sehingga saat mulai proses C adalah 11 dan waktu selesainya adalah 14. Jadi lama tanggap proses C adalah 14 dikurangi 3 yang di sini,
dan mendapatkan hasil 11. Jadi dimulai dari 11 ditambah 3 menuju ke 14, jadi dari 11, 12, 13, dan 14, jadi menambah 3 dan startnya dari kolom ke 11. Di proses D ini berjalan selama 8 ms. Berjalan itu sama aja dengan lama prosesnya 8 ms. Dimulai dari 14 ya, dari kolom 14 ini, kolom 14, dan berakhir dari ke 22. Jadi berakhir ke kolom ke 22, sehingga saat proses D-nya adalah 14 dan waktu selesainya itu adalah 22. Lama tanggap prosesnya itu adalah 22 kita kurangi dengan 7 dan mendapatkan hasil 15. Setelah itu kita menentukan jumlah dan raratanya. Untuk mengetahui jumlahnya, kita harus menjumlahkan semua angka yang di lama tanggap proses, 4 tambah 10 tambah 11 tambah 15 dan menghasilkan 40. Untuk menentukan jumlah raratanya, kita harus dari 40, dari hasil jumlah ini kita dibagi lama tanggap. Jadi 40 bagi 4 dan mendapatkan hasil 10. Keunggulan dan kelemahannya, keunggulan dari algoritma ini sederhana dan mudah dimengerti. FCFS memiliki overhead penjadwalan yang rendah karena tidak melibatkan peralihan konteks yang sering atau keputusan penjadwalan yang rumit. FCFS sangat cocok untuk proses yang berjalan lama atau beban kerja yang tidak memiliki batasan waktu yang ketat. Kelemahannya adalah waiting time rata-rata cukup lama, terjadinya convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Berikut adalah referensi dari materi yang kami dapatkan. Bisa kalian buka dan cek di Google Chrome. Terima kasih. Sekian dari kami, dari Sandi dan Akil. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam menyampaikan materi yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.